Oke, baik, kita mulai. Ini kita mau bahas tentang penetapan kadar besi 3 dalam sampel TFA atau Taos Ferri Amonium Sulfat ya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita ke dasarnya dulu. Nah, di sini ada dasarnya. Nah, dasar yang pertama, dasarnya tuh ada dua poin penting. Ya, yang pertama tuh ada pengertian dari gravimetri, dan yang kedua ada dasar teori dari penetapan kadar Fe3 ya. Untuk yang pengertian gravimetri ini mencangkup pengertiannya. Jadi gravimetri adalah metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada penimbangan bobot. Nah, tahapan gravimetri itu ada apa aja? Ada preparasi sampel, penimbangan, pelarutan, pengendapan, penyaringan, pencucian, pemijaran, serta penimbangan bobot sisa pijar. Ya. Nah, terus kalau dasar teori untuk penetapan kadar Fe3 itu yang pertama tuh membahas tentang si besi 3 diendapkan oleh apa. Di sini besi 3 diendapkan oleh Na4OH menjadi apa? Dia menjadi FeOH 3 kali berbentuk selai dan berwarna merah kecoklatan. Nah, terus yang kedua kita bahas tentang pemijarannya. Jadi setelah jadi endapan kan disaring ya. Disaring itu habis disaring kita masukin cawan porselen dan dipijarkan menjadi Fe2O3 berwarna hitam kecoklatan. Oke. Ya, lanjut ke reaksinya ya. Di sini reaksinya tuh ada empat reaksi. Reaksi yang pertama dia reaksi pemicahan hidrat. Nih yang ini. Terus yang kedua ada reaksi saat penambahan HCl, dan yang ketiga ada reaksi saat penambahan pengendap. Yang terakhir reaksi saat dia pemijaran. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk reaksi saat pemecahan hidrat, jadi kan TFA itu rumusnya Fe2SO4 3 kali, N62SO4 dan 24H2O. Nah, ini ada hidratnya, kita pecah menjadi Fe2SO4 3 kali tambah N62SO4 tambah 24H2O. Nah, terus yang kedua reaksi dengan HCl. Siapa yang direaksikan dengan HCl? Yang direaksikan dengan HCl adalah senyawa yang terdapat sesuatu yang mau kita analisis. Nah, karena kita mau menganalisis Fe ya, berarti senyawa yang bereaksi dengan HCl itu senyawa yang terdapat Fe-nya. Berarti yang ini nih ya. Nah, jadi Fe2SO4 3 kali bereaksi dengan HCl menjadi FeCl2 tambah 3H2SO4. Jangan lupa disetarakan koefisiennya ya. Nah, terus dilanjut saat penambahan pengendap. Sama kayak tadi. Ambil produk yang terdapat analat yang mau kita analisis. Ya, berarti yang ada Fe-nya. Berarti kita ambil yang FeCl3. Nah, FeCl3 2FeCl3 ditambah 6N4OH menjadi FeOH 3 kali. Nah, jangan lupa koefisiennya tetap di bawah ya, karena jumlah mol yang bereaksi kan yang dihasilkan sama dengan jumlah mol yang bereaksi dengan N64OH ya. Terus menghasilkan 6N4Cl. Nah, jangan lupa kalau yang namanya endapan dikasih tanda garis ke bawah ya. Tanda garis ke bawah atau tanda panah ke bawah. Sama diidentifikasi warna endapannya apa. Udah dapat endapan, terus kita pijarkan. Nah, di sini FeOH 3 kali dipijarkan menjadi Fe2O3 dan 3H2O. Nah, di sini tulis bahwa Fe2O3 warna sisa pijarnya apa? Jangan lupa disetarakan. Oke. Terus di sini ada alat bahan yang diperlukan. Nah, alat bahannya bisa dihafalkan ya. Ada raca analitik, kaca arloji, sudi, pinset, batang pengaduk, dan lain-lain. Bahannya ada sampel TFA. Nah, sampel TFA ini sebagai sampel yang mau kita analisis. Terus ada HCl4n. HCl4n dia berfungsi sebagai pengasamnya ya. Nih, ini sebagai sampel. Nah, kita ganti warna deh.
sebagai sampel, HCl4N sebagai pengasam, terus NH4Cl sebagai larutan buffer, NH4OH dia sebagai pengendap, sedangkan yang ini HNO3, AgNO3 dan BaCl dia untuk uji pengotor. Oke. Terus kita lanjut ke bagian kerjanya. Nah, bagian kerjanya panjang ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, sampelnya kita timbang sebanyak 0,5 gram menggunakan raca analitik digital ya. Terus udah kita nimbang sampelnya kita larutkan ya. Tadi habis kita timbang, sampelnya kita larutkan. Nah, tahap melarutkannya di sini ada 3. Yang pertama kita tuang dulu dong ke piala gelas. Ya gak mungkin di kaca arloji langsung kita larutkan. Terus habis masuk ke piala gelas, kita bilas batang pengaduk dan kaca arlojinya yang tadi dipakai buat nimbang. Supaya gak ada sampel yang tersisa di pengaduk maupun di kaca arloji. Terus kemudian kita tambah 100 ml air suling, kita encerkan. Lalu dihomogenkan. Terus lanjut ke tahap pengasaman. Jadi ditambahkan pengasam agar suasananya menjadi asam. Kenapa harus ditambahkan asam? Jadi sebelum pengendapan suasananya itu harus asam. Nah, ditambahkan 5 ml HCl4N ya. Nah, habis itu dipanaskan pada suhu 70-80 derajat Celcius. Jangan lupa dimasukkan termometer untuk melihat suhunya itu udah berapa. Ya. Jangan sampai dia suhu 70-80 derajat ini adalah suhu optimum pengendapan. Jadi suhu maksimal dia tuh si sampelnya mengendap semua Fe-nya. Nah, kalau dia lebih atau dia kurang dari 70-80, nanti kemungkinan gas semua sampel TFA yang terendapkan sehingga terjadi kesalahan positif atau kesalahan negatif. Oke, kita lanjutkan. Oke, lanjut. Setelah udah suhunya tercapai, kita bilas tutup kacanya ya. Kita bilas tutup kacanya sama termometernya. Habis itu termometernya ditaruh. Terus kalau udah, kita tambahkan NH4Cl. Nah, NH4Cl ini sebagai buffernya. Kenapa kita mendapatkan NH4Cl? Karena kan yang mau kita endapkan tuh karena diendapkannya dengan NH4OH, sehingga setelah penambahan NH4OH suasananya akan menjadi basa. Ya. Jadi buffer ini untuk mempertahankan pH-nya agar stabil saat proses pengendapan. Gitu ya. Nah, ini ditambahkan sebanyak 15 ml NH4Cl, terus homogenkan. Nah, terus habis ditambahkan buffer, kita tambahkan pengendapnya. Kita tambahkan NH4OH sebanyak 10%, NH4OH 10% sampai terbentuk endapan sempurna. Ya. Jadi kita nuanginnya tuh gak pakai gelas ukur, jadi langsung dari tabung botol preaksi kita tambahkan pengendapnya. Oke, terus kita uji pengendapan sempurna. Nah, uji pengendapan sempurna ini ada 3 cara. Yang pertama kita lihat endapannya udah berada di dasarnya semua atau belum. Nah, yang kedua kita teteskan pengendap berlebih. Kalau dia sudah tidak terbentuk endapan lagi, berarti udah sempurna endapannya. Ya. Terus yang ketiga tuh tidak terbentuk endapan lain selain endapan Fe ya. Nah, terus kalau tadi kan
katanya endapannya harus ada di bawah. Kalau endapannya tiba-tiba melayang gimana? Kalau endapannya tiba-tiba melayang, diaduk lagi. Ya, endapannya diaduk lagi. Nanti dia akan turun ke bawah lagi. Oke. Terus yang selanjutnya, endapannya disaring oleh kertas saring Wattman nomor 41. Nah, sambil proses penyaringan, kita melakukan uji pencucian pengotor ya, pencucian endapan hingga terbebas dari pengotor Cl sama pengotor sulfat. Nah, pengotor Cl dari mana, pengotor sulfat dari mana? Gini. Pengotor Cl itu berasal dari penambahan HCl dan penambahan buffer. Buffernya kan NaCl ya. Sedangkan pengotor sulfat itu berasal dari sampel itu sendiri, kan sampelnya tuh Fe2SO4 3 kali, Na4,2SO4 dan 24H2O ya. Jadi SO4-nya dari situ. Oke, nanti mekanisme pencucian endapannya sama pengujian endapannya ada di berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Terus ada, kalau udah bersih dari pengotor dan sudah masuk ke corong semua endapannya, kita keringkan di dalam oven ya. Nah, dikeringkan setengah kering. Nah, setengah kering itu tandanya tuh dia si endapannya tuh terbentuk retakan-retakan. Nah, kalau udah terbentuk retakan-retakan, kertas saring kita lipat sampai semua endapannya tertutup sempurna. Oke. Nah, habis itu kita keringkan sampai benar-benar kering. Nah, benar-benar kering tandanya kalau kita pegang itunya udah gak basah lagi ya, atau udah kaku, kertas saringnya udah kaku. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi dari oven di sini dimasukkan ke cawan porselen endapannya. Ingat, endapannya gak boleh dipegang ya. Jadi di cara masukkannya tuh, tadi cara ngecek dia udah kering atau enggak, jangan dipegang ya. Jadi lihat, kita coba pegangnya pakai batang pengaduk, tekan-tekan gitu. Kalau dia udah kaku kertas saringnya, berarti dia udah udah kering, udah benar-benar kering. Oke, nah udah dari oven, berarti kita masukkan ke cawan porselen. Nah, cara masukkannya yang pertama, pindahin dulu ke kaca arloji dari corong. Habis dari kaca arloji baru dimasukkan ke cawan porselen. Nah, udah masuk ke cawan porselen, baru kita pijarkan. Oke, sebelum dimasukkan ke endapannya ke cawan porselen, bobot cawan porselen kosongnya harus kita tahu dulu berapa. Jadi kita lakukan pemijaran cawan porselen kosong dulu. Terus abis itu kita timbang bobotnya berapa. Nah, abis itu kita masukkan endapan. Nah, udah ada endapannya, ditutup dan ditaruh di atas pembakar. Nah, yang pertama kita panaskan dengan pembakar teklu dulu. Ya, selama 15 menit. Abis itu 15 menit atau lebih ya. Soalnya kalau dia langsung ke maker, cawan porselennya akan pecah. Nah ya, habis itu kita panaskan 15 menit dengan teklu. Habis itu dipanaskan dengan maker, dipijarkan dengan maker. Diperarang dengan teklu itu dia sampai terbentuk arang. Jadi yang coklat-coklat gitu di dalam cawan porselennya. Nanti kan dicek tuh ya, setiap beberapa menit dicek, dibuka, dilihat udah ada arangnya atau belum. Nah, kalau udah jadi arang semua, baru kita ganti ke maker supaya dia jadi abu. Dipijarkan pakai maker sampai terbentuk abu. Nah, habis itu udah dapat abunya, kita dinginkan dalam desikator. Didinginkan dalam desikator. Kalau udah dingin, baru kita timbang bobot sisa pijarnya. Terus ulangi hingga didapatkan bobot tetap. Nah, yang dimaksud bobot tetap ini apa? Jadi bobot tetap adalah bobot antara pemijaran pertama dan pemijaran kedua itu selisihnya 0,5
selisihnya 0,0004 gram. Selisihnya segini. Kalau belum segini gimana? Lakukan step dari sini sampai sini, dari pemijaran, pemijaran, pendinginan sama penimbangan. Ulangi terus sampai bobot selisihnya tuh segini, ya. Itu yang dimaksud bobot tetap. Nah, kalau bobot tetapnya sudah didapat, prakteknya sudah selesai. Terus, nah tadi kan kita mau bahas tentang uji pengotor. Nah, jadi penyaringannya tuh kan kita masukkan sedikit-sedikit. Kita bahas pencuciannya dulu aja ya. Cucian endapan. Nah, pencucian endapan ini dilakukan. Jadi pertama kita pas menyaring dari piala gelas kan ada endapannya nih. Nah, kita ganti warna deh. Ada endapannya di sini di dasarnya dan larutan induknya kan. Nah, kita tuang larutan induknya dulu ke sini. Kita tuang semua larutan induknya ke corong. Nah, sudah dituang ke corong semua larutan induknya, baru kita cuci endapannya. Dicucinya dengan air panas. Nah, jadi nanti tuh kalau setiap sampel dia pencucinya tuh beda-beda ya. Kalau TFA dia menggunakan air panas. Nah, terus lanjut dicuci sehingga pencucian kelima. Jadi pencuciannya tuh ditambah air panas, dikocok-kocok, terus sisa larutan filtratnya dimasukkan ke corong lagi dan lakukan sampai pencucian ke-6. Nah, pencucian kelima. Nah, jadi pas pencucian ke-6 itu kita udah mulai uji pengotor, ya. Yang pertama kita lakukan uji pengotor sulfatnya dulu. Kenapa? Karena sulfat itu pengotornya lebih sedikit daripada Cl. Oke, cara pengujiannya yang pertama kita siapkan 3 tabung reaksi. 3 tabung reaksi ya. Yang pertama tabung reaksinya diisi sama filtrat sebanyak 1/4-nya. Terus yang kedua diisi sama BaCl 2 0,5 N. Terus sama satu lagi yang ketiga itu diisi dengan air suling. Nah, tadi kita bahas dulu yang ini nih ya, yang 2 ini. Nah, dia yang pertama ditambahkan filtrat, yang kedua tambah BaCl, terus kita panaskan. Dipanaskan di atas teklu ya. Dipanaskan hingga mendidih, baru ditambahkan masing-masing 2 mili HCl. Udah ditambahkan masing-masing 2 mili HCl. Si filtratnya tadi ditambahkan BaCl2. Tambahkan BaCl2 sebanyak 2 mili ya. Sebanyak 2 mili. 2 mili dikira-kira ya, jangan pakai gelas ukur. Terus habis itu kita ambil standar yang tadi. Standarnya itu adalah air pencuci. Air pencucinya adalah air suling panas kan ya. Nah, air suling panas tadi dilakukan sama seperti si filtrat. Namanya juga standar kan, harus diperlakukan sama. Jadi yang pertama ditambahkan HCl sama BaCl2 0,5 N. Habis itu diamati. Kalau hasilnya jernih, bukan jernih ya. Oh ya. Kalau hasilnya keruh atau terbentuk endapan putih, berarti itu masih ada SO4-nya ya. Masih ada SO4 2-min. Kalau dia jernih, itu dia tidak ada SO4 2-min. Ya, jadi kita membandingkan kekeruhannya. Jadi secara kualitatif. Oke, itu uji pengotor sulfat.
Lanjut, kita uji pengotor klorida. Nah, uji pengotor klorida yang pertama, siapkan 2 tabung reaksi. Nah, tabung reaksi pertama diisi sama filtrat, tabung reaksi kedua diisi standar. Standarnya adalah air pencucinya. Tadi air pencucinya adalah air suling. Nah, masing-masing ditambahkan dengan HNO3 4N. Nah, terus udah ditambahkan NO3 4N, dihomogenkan dan ditambahkan AgNO3 0,1% sebanyak 2 tetes atau 3 tetes. Lalu dihomogenkan terus diamati. Nah, kalau dia sudah terbebas dari Cl, bebas Cl, itu kekeruhannya sama. Keruhnya sama. Oke. Nah, itu untuk uji pengotor klorida. Nah, terus kita lanjut ke data pengamatannya. Data pengamatan yang pertama itu ada data penimbangan kayak biasa ya. Bobot kacarologi per sampel, bobot kacarologi kosong. Terus bobot sampelnya adalah dikurangi yang kacarologi per sampel dikurangi sama bobot kacarologi kosong. Terus lanjut, ada data penyaringan. Jadi di sini volume larutan induk yang pertama kali dituangkan semua larutan induknya itu dicatat di sini ya. Terus habis itu kan baru kita lakukan pencucian ya. Nah, pencuciannya tuh setiap pencuciannya tuh ditulis di sini dengan menggunakan turus ya. Kayak pencucian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 1, 2 gitu dan seterusnya ya. Terus yang ini juga 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, pencucian pertama dan pencucian kedua itu berdasarkan penambahan air pencucinya. Jadi setiap penambahan itu berarti 1 kali pencucian ya. Bukan setiap kali menuangkan larutan induk ke corong. Jadi pencucian itu adalah setiap penambahan larutan pencuci atau setiap penambahan air suling panas. Nah, terus dicatat bebas pengotor kloridanya. Terus kan habis pencucian ke-6 dan seterusnya udah mulai boleh dilakukan pencucian klorida dan sulfat. Ya enggak? Nah, jadi setiap kalian melakukan uji pengotor, dilihat dia bebas Cl-nya di pencucian keberapa, ditulis di sini. Terus bebas sulfatnya di pencucian keberapa, ditulis di sini. Setelah itu, ditulis volume total filtrat yang ada di piala gelas 800 ml ya. Nah, habis itu kita hitung rata-rata volume pencucinya itu ada berapa. Ya. Jadi volume filtrat yang di sini dimasukin ke sini. Salah. Jadi volume filtrat yang di sini dimasukin ke sini. Terus volume larutan induk dimasukkan ke sini. Terus banyak pencuciannya tuh adalah gabungan dari pencucian dari corong dan pencucian di piala gelas. Masukkan ke sini. Oke. Lanjut ke data pemijaran. Nah, data pemijaran tuh ada data pemijaran pertama, kedua, ketiga. Nah, jadi ya buat mencari bobot tetapnya ya. Jadi kan pemijaran tuh gak boleh sekali, jadi harus berkali-kali supaya datanya valid. Nah, pemijaran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tadi stepnya udah dikasih tahu kan, diulang dari dia pemijaran dinginkan bobot timbang. Pemijaran dinginkan timbang dari situ kan ya. Nah, kalau selisihnya sudah mencapai maksimal 0,0004 gram, maka boleh kita hitung sebagai bobot sisa pijarnya. Nah, jadi bobot sisa pijar yang dimasukkan ke sini, bobot cawan porsemen per sisa pijar itu adalah bobot
bobot pemijaran terakhir yang masuk ke range selisih segini. Oke, ya. Terus bobot cawan porselen kosong yang ditimbang sebelum endapan itu masuk. Ya. Terus didapat bobot sisa pijarnya berapa gitu ya. Oke. Terus di sini ada data pengamatannya. Nah, data pengamatannya berbentuk tabel kayak gini ya. Nah, yang merah-merah ini dikosongin dulu, jangan dulu diisi, soalnya diisinya kalau kalian udah mempraktekannya. Nah, di sini ada sampel sama identifikasi sampel. Nah, kita lihat ke identifikasi sampelnya dulu. Nah, sampelnya itu berbentuk hablur dan berwarna lembayung. Terus kita identifikasi kelarutan dan warna larutannya. Ketika penambahan air suling, si sampelnya itu larut dan berwarna kuning jernih. Saat penambahan HCl4n, larutan berubah dari kuning menjadi kuning kehijauan, berwarna jernih juga. Terus saat penambahan NH4Cl, itu dia tidak ada perubahan warna. Dan saat penambahan NH4OH, terbentuk endapan selai berwarna merah kecoklatan dan larutan induknya jernih. Oke, terus lanjut ke identifikasi endapannya. Endapannya itu berbentuk apa? Jadi endapannya berbentuk selai dan warnanya apa? Warnanya itu merah kecoklatan. Terus lanjut ke identifikasi sisa pijarnya. Warnanya apa? Rumusnya apa? Warnanya hitam kecoklatan dan rumusnya Fe2O3. Oke, lanjut ke perhitungan. Di sini perhitungannya ada 4 ya, sorry. Yang pertama ada kadar Fs secara teorinya. Yang kedua kadar Fs secara praktik, dan ketiga cara persen kesalahan dan persen ketelitian. Jadi kadar teoritisnya itu adalah ARFE per MRTFA dikali sama 100%. Itu kadar teoritis. Kalau kadar praktik, dia itu 2 kali ARFE dibagi MrFe2O3. Nah, dikali bobot sisa pijar. Karena dikali bobot sisa pijar, maka di sini juga adalah rumus sisa pijarnya berapa. Rumus sisa pijarnya apa? Kayak dibagi sama bobot sampel dikali 100%. Oke, terus persen kesalahan. Persen kesalahan itu adalah mutlak dari kadar teori dikurangi kadar praktik dibagi kadar teori dikali 100%. Nah, mutlak ini berarti dia nilainya selalu positif, tidak mungkin negatif. Ya. Terus kadar persen ketelitiannya itu 100% dikurangi persen kesalahan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Dan materinya sudah selesai ya. Cukupkan videonya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.